Kehidupan ini memang unik. Macam-macam orang menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Terkadang orang bilang itu enak, tapi ada orang bilang itu tidak enak. Ada orang bilang, oh barang ini bagus, murah. Tapi ada juga orang yang berkata, oh ini jelek, mahal pula. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ajo Sutarjo, channel wisata dan dakwah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan perjumpaan ini menjadikan manfaat buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, kehidupan ini memang unik. Macam-macam orang menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Terkadang orang bilang itu enak, tapi ada orang bilang itu tidak enak. Ada orang bilang, oh barang ini bagus, murah. Tapi ada juga orang yang berkata, oh ini jelek, mahal pula. Nah, gitu. Jadi memang hidup dan kehidupan ini terasa aneh kalau itu ukurannya adalah pikiran manusia. Teman-teman sekalian yang berbahagia, yuk kita saling sharing saja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat diri kami dan juga teman-teman yang menyaksikan video ini. Ada orang menyatakan, tadi yang saya katakan itu nggak enak, tapi ada orang mengatakan enak. Gimana ceritanya? Nah, sama dengan takdir, teman-teman. Ada takdir buruk, ada takdir baik kan? Pasti orang senangnya kepada takdir baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya menakdirkan, membuat keputusan dan ketetapan itu pasti baik. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Jadi Allah tuh menghendaki yang mudah-mudah, yang gampang-gampang, yang enak-enak. Gak mungkin Allah menghendaki yang sulit-sulit. Bahkan dalam ayat tadi dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, teman-teman. Allah tidak akan membebani kepada hambanya di luar kemampuannya. Itulah intinya seperti itu. Artinya Allah itu menghendaki yang paling mudah, nggak menyulitkan hambanya. Jadi mungkin masih ada di antara kita yang berkata bahwa, atau berpersepsi lah, mempunyai pendapat. Ya karena pendapat boleh-boleh saja. Bahwa takdir Allah itu ada baik, ada buruk. Ya, memang kenyataannya kalau kita rasakan dengan ukuran hati manusia, ukuran perasaan manusia, ya mesti kalau yang kita nggak suka dibilang buruk. Kalau kita suka baru dibilang baik. Itu umumnya begitu. Karena apa? Ukurannya adalah pikiran manusia, teman-teman. Sepanjang kita masih ukuran manusia, maka akan terjadi kontradiksi atau kontraproduksi, gitulah kira-kira. Jadi teman-teman sekalian yang berbahagia, kenapa kita harus bicara seperti ini? Karena memang Allah itu menghendaki hambanya bahagia. Maka di Asmaul Husna tidak ada nama Allah dari yang 99 itu yang jelek. Nggak ada. 99 itu baik semua, bermanfaat semua, dan itu kebajikan semua, hadirin. Teman-teman semua. Jadi kalau ada yang bilang, ya mohon maaf ya, kalau ada yang berpersepsi bahwa takdir baik dan buruk, nah pada saat bicara ini takdir buruk, buruk menurut siapa? Coba
Apakah Allah menghendaki keburukan? Coba kita renungkan. Mohon maaf, mungkin ada beda pendapat. Apakah takdir yang kita katakan buruk itu Allah menghendaki keburukan? Ini pertanyaan. Padahal Allah menakdirkan sesuatu pasti ada maksud dan tujuan yang baik menurut Allah, yang mungkin kita tidak mampu untuk mencerna kebaikan Allah terhadap pikiran manusia. Teman-teman sekalian yang berbahagia, maka kalau kita sudah husnudzon kepada Allah, bahwa Allah melakukan ketetapan dan keputusannya mesti bermaslahat buat umat manusia. Mati sekalipun, Allah akan memberikan kepada hambanya yang terbaik. Kenapa begitu? Memang Allah adalah bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, nggak ada sifat yang lain, yang buruk maksud saya. Maka kita hidup ini harus berawal dari prasangka baik terhadap Allah. Jangan suudzon kepada Allah, kita harus husnudzon. Allah itu adalah baik dan tidak ada satupun nama di Asmaul Husna yang nama Allah tidak baik. Ini perlu kita perhatikan. Teman-teman sekalian yang berbahagia, bagaimana menyikapi kondisi ini agar kita tetap di jalur yang mana Allah sukai, kita sukai, karena memang kadang-kadang pikiran kita selalu bertolak belakang, pikiran kita tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, terkadang seperti itu. Maka kita bisa untuk bertamsil. Ada pelajaran, kalau saya bilang ini adalah filosofi monyet lah, yang pernah kita belajar dulu atau mendengarlah dari para mentor-mentor kita terdahulu. Jadi ada filosofi monyet begini. Monyet itu adalah binatang atau kera yang serakah. Maksudnya adalah bahwa berapapun makanan yang diberi kepada monyet itu pasti diterima. Gak akan berkata cukup karena sudah punya, enggak. Berapapun dikasih makanan dan sebanyak apapun, monyet pasti akan menerima. Kaki dua sudah penuh makanan, dikasih, dia pegang. Tangan sudah penuh, dimasukin ke mulut. Pokoknya di mana ada orang memberi makanan, walaupun itu sudah semua tangan kaki penuh dengan makanan, dia pasti akan berusaha menerimanya. Nah, suatu saat, kera ini diberi sebuah pisang. Karena kera atau monyet ini kebiasaan kalau makan pisang itu selalu dikupas, maka pada saat mau makan pisang, itu dikupas dulu. Sementara di bawah sana, karena monyet ada di atas pohon, ada seekor kancil, teman-teman. Jadi di sini adalah interaksi antara monyet dan kancil. Nah, monyet pada saat makan pisang pasti dikupas. Nah, dikupas dalam hati kecil monyet, karena monyet itu akan memberi sesuatu kepada yang lain adalah sesuatu yang dia tidak sukai, maka pada saat pisang dikupas, nggak mungkin monyet akan makan kulitnya, dan monyet akan makan pisangnya dengan bergumam, "Cil, kamu tak kasih kulitnya aja ya." Nah, gitu. Kenapa si monyet ngasih kulit kepada kancil? Karena memang monyet tidak suka dengan kulitnya. Jadi monyet memberi kulit pisang kepada kancil karena monyet tidak suka. Maka diberikan kepada kancil. Kalau masih suka, mungkin kulitnya pun dimakan oleh monyet. Gitu teman-teman sekalian. Kemudian setelah dikupas,
kulitnya itu dilempar ke bawah, ini Cil, kulitnya buat kamu aja. Jatuhlah kulit itu di depan Kancil, kedebuk. Ya, kira-kira seperti itulah. Maka Kancil melihat yang dilempar oleh monyet itu adalah kulitnya. Apa yang dikatakan oleh Kancil? Alhamdulillahirabbil alamin. Justru ini kulit pisang yang saya sukai. Teman-teman sekalian yang berbahagia, hikmah apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Jadi sesuatu yang tidak disukai oleh monyet, sesuatu yang tidak dimakan atau dibenci oleh monyet, diberikan kepada yang lain dengan harapan dia akan menjadi susah. Dengan sesuatu yang dia tidak suka itu, justru itu menjadikan kesenangan buat yang menerimanya. Inilah filosofi monyet, saya katakan, menjadikan pelajaran buat kita bahwa tidak semua sesuatu itu jelek atau tidak suka, menurut yang lain itu juga jelek, belum tentu. Karena cara berpikir, cara mengolah perasaan itu setiap orang berbeda. Nah, perasaan itu bisa dikelola dengan baik atau buruk. Dari mana sumber pembelajaran yang diperoleh daripada setiap orang. Itulah teman-teman sekalian. Jadi bahwa tidak semua yang buruk menurut orang juga buruk atau nggak enak kalau diumpamakan seperti kulit pisang tadi. Tapi ini yang kita tamsilkan adalah bahwa setiap yang datangnya dari Allah, apapun namanya, itu adalah kehendak Allah, kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Kita sebagai salah satu makhluk Allah yang diciptakannya, yang harus tunduk kepada setiap ayat-ayatnya, dan setiap tindakan dan kehendak Allah itu adalah ayat, maka kita harus menerima dengan lapang dada. Maka setiap manusia yang beriman kepada Allah, apabila dia terkena musibah, musibah itu adalah sesuatu yang kita tidak kehendaki, tapi ini karena Allah, Allah mengajari kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ini semua dari Allah dan sesungguhnya juga ini semua akan kembali kepada Allah. Jadi baik buruk itu kehendak Allah. Dan Allah tidak menghendaki keburukan pada sejatinya. Bagi orang yang diberikan musibah tapi dia bersabar, maka kebaikan buat dia. Begitu teman-teman sekalian. Jadi orang beriman itu kepada Allah mau diapakan pun dalam suatu kebaikan. Apabila dia diberikan nikmat bersyukur, apabila dia pada saat diuji kena musibah, itu adalah suatu kebaikan dari Allah, dia bersabar, maka syukur dan sabar itu bagi seorang beriman adalah baik baginya. Itu kata Allah. Inilah teman-teman, barangkali kita saling sharing, saling katakan, mengingatkanlah, karena manusia itu adalah sifatnya lupa, lalai. Dan alhamdulillah kita berkesempatan untuk membuat video ini, menjadikan peringatan buat diri kami sendiri sebagai manusia yang dhaif, manusia yang bukan super, karena di atas hidup dan kehidupan. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.